Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang nonton YouTube channel saya. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya, ya. Bagaimana sebuah sekolah mempersiapkan dirinya untuk menjalani era sekolah di era new normal. Dan yang menarik, saya akan mengajak bincang-bincang siang hari ini ya, bukan pagi lagi karena kita udah siang. Seorang bapak dan beliau ini sangat kompeten karena beliau adalah managing director dari sebuah sekolah boarding, yaitu Insan Cendekia Madani Boarding School. Ya, lokasinya ada di Serpong di Tangerang Selatan. Sudah siap semuanya? Penasaran kan bagaimana sebuah sekolah boarding kemudian tiba-tiba harus menjalani home learning? Berarti kan banyak persiapan yang mesti dilakukan. Ready ya? Saya akan undang beliau. Di sini sudah bersama dengan saya Pak Eko, Bapak Bambang Eko Nugroho. Betul ya Pak Bambang ya, Pak Eko ya? Betul Bu Ari. Saya Terima kasih manggil atas Pak waktunya. Bambang, Pak Eko ya, karena biasanya orang pakai nama pertama yang dipanggil ya. Betul Bu, betul Bu. Terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Ari. Selamat siang buat para audiens semuanya. Iya, ini terima kasih juga Pak Eko sudah bersedia hadir di sini. Kita melakukan bincang-bincang ya, kita harapkan bincang-bincang kita siang ini memberi manfaat dan paling tidak memberi gambaran kepada orang tua. Amin, amin. Yang membuat mereka jadi lebih tenang Pak, karena perjalanan untuk masa setelah pandemi ini kan tidak bisa langsung kembali normal seperti sebelumnya. Betul. Ya, jadi ada sesuatu yang mesti dirubah dan semuanya itu butuh persiapan dari segala sisi, begitu kan Pak? Betul Bu, betul. Ya, oke. Yang ingin saya tanyakan pastinya dari mulai persiapan. Bagaimana Insan Cendekia Madani ini dari sebuah sekolah boarding itu menjadi pembelajaran di rumah gitu. Nah, seperti apa itu Pak, persiapan-persiapan awal yang dilakukan Pak, kalau boleh tahu? Baik Bu Ari, terima kasih waktunya. Betul, memang Sekolah Insan Cendekia Madani khususnya untuk program SMP dan SMA merupakan sekolah yang berasrama, boarding school. Sedangkan bagi program yang TK dan SD-nya, itu memang sekolah yang full day school. Jadi memang kita punya dua kaki kasarannya. Nah, bicaranya menarik tadi pertanyaan dari Bu Ari, memang bagaimana jadi persiapannya, karena semua mendadak. Jangankan sekolah, negara pun juga harus punya persiapan, dan saya pikir kita take it for granted harus bisa menghadapi situasi seperti ini. Gitu. Nah, ICM pada saat mendapati kondisi bahwa ini harus tetap kita selenggarakan, yang paling pertama kita lakukan adalah konsolidasi internal, Bu, di dalam kita sendiri. Jadi saat itu kita akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa anak-anak wajib semuanya ada di rumah. Jadi terlepas itu full day school ataupun boarding school, anak kami kita minta untuk orang tuanya menjemput atau membawa pulang. Kalau yang asrama sih biasanya sampai dengan tahapan kalau perlu kita antar ke bandara untuk pulang ke tempatnya masing-masing. Kalau yang SD dan TK kan pastinya sudah dengan orang tuanya. Seperti itu. Jadi kami dengan segala keterbatasan yang ada berupaya anak harus aman dulu. Ada di rumah masing-masing dulu. Setelah itu kita sudah situasikan dan kondisikan, kami langsung bergerak secara internal di dalam melibatkan seluruh jajaran kepala sekolah dan guru untuk bisa merumuskan kira-kira kita bisa merancang pembelajaran seperti apa nih. Kan gitu ya. Karena iya kita dapat kondisi pandemi yang semua orang kalau bisa milih nggak mau kan gitu. Tapi kita tetap harus bisa berjalan dan bahkan bisa beroperasional seperti biasanya gitu. Nah, kita mengerucut waktu itu dengan kondisi pembelajaran harus jarak jauh. Yang kebetulan sekali memang pemerintah pun mengeluarkan regulasinya saat itu, Bu. Bahwa pembelajaran saat pandemi corona ini, COVID ini, kita syaratnya satu, tidak boleh dalam konteks yang mengumpulkan massa. Kita sudah anulir itu karena anak murid kita sudah di rumah. Terus yang keduanya, pembelajarannya ini diarahkan ke arah pembelajaran yang sifatnya kontekstual. Jadi sekarang lagi ada corona nih, COVID, apa yang kita bisa manfaatkan dari situasi tersebut untuk wahana pembelajaran. Ini kita coba rangkum. Yang ketiganya,
Artinya ini pembelajaran jarak jauh memerlukan sarana dan dukungan yang harus kita pikirkan juga. Sudahkah konsumen kita memiliki perangkat yang dikehendaki, sarana pendukung yang dikehendaki? Perangkatnya ada, tapi jaringan internetnya nggak ada, ini juga satu hal. Belum lagi kalau anak asrama kita, anak boarding kita, datang dari ujung Aceh sampai ujung Papua, ada semua, alhamdulillah Bu. Nah ini kan kita perlu juga melihat secara background mereka, kira-kira mereka ada nggak ya, dan itu secara cepat kita lakukan untuk bisa mendeteksi kira-kira bisa terjalin nggak untuk pembelajaran ini semua dukungannya. Berikutnya lagi kita perlu juga consider Bu, kalau sekolah aja itu dirumahkan, tetapi pembelajaran harus berjalan, apalagi orang yang bekerja. Ya. Dimana orang tuanya juga kan pasti harus bekerja walaupun dari rumah. Nah ini juga menjadi satu faktor yang harus kita pertimbangkan. Masuk ke dalam rangkaian persiapan perencanaan, kita harus launchingnya bagaimana nih? Seperti itu. Nah, poin-poin tadi setelah kita godok bersama, kita diskusikan plus minusnya, artinya termasuk ke dalam rangkaian yang harus kita pertimbangkan adalah psikologis siswa sendiri. Nah, makanya keluarlah kebijakannya Bu dari ICM. Oke, yang namanya home based learning ini perlu kita introduksi kepada siswa kita, perlu kita introduksi kepada orang tua murid kita bagaimana mekanisme di awalan ini. Karena ini adalah masa transisi, masa adaptasi yang tentunya berlaku bagi semua pihak, baik itu guru kita, siswa kita, bahkan orang tua murid kita. Nah, makanya saat itu kita bersepakat kebijakannya adalah kita mulai dulu dengan sesuatu yang sangat sederhana sekali. Kalau satu hari itu secara reguler tanpa adanya kondisi pandemi ini, dia dapat 8 period atau 7 period pembelajaran sehari, kita nggak usah muluk-muluk dulu, mulai dulu dengan satu aja period. Apakah anak-anak nanti bisa membangun kebiasaannya, jam sekian sudah harus hadir di depan layarnya, terus akan dia login-nya, dia mengikutinya, karena Zoom misalnya, kita bicara pakai Zoom, itu juga kan ada fitur-fitur yang harus kita sama-sama utilisasi demi kelancaran pembelajaran, Bu. Kalau untuk tahap-tahap pertama saya bisa melihat secara langsung, karena saya ikut di dalam kelas-kelas tersebut, anak-anak sibuk mau ikut bicara semuanya. Karena mungkin inilah pertama kali, bisa belajar seperti ini gitu ya. Nah, tetapi pada saat semuanya diberikan kesempatan bisa kebersamaan untuk berbicara, kondisinya distorsinya lebih tinggi. Kan di situ kita mengkaji tuh, akhirnya, nggak boleh nih, besok kita unmute dulu semuanya, bicaranya akan seperti dapat lagi pembaruannya. Itu terus berproses Bu, karena dari mulai perencanaan sampai ke pelaksanaan, it's a learning process anyway for all of us. Jadi kita terus terbuka untuk bisa melihat ternyata anak-anak sudah cukup siap nih setelah sekian lama. Ternyata anak-anak sudah jauh bisa lebih mengerti. Bukan hanya anak-anak, ternyata gurunya juga sekarang bisa jauh lebih bisa memfasilitasi karena sudah paham fiturnya, fungsinya seperti ini. Dibandingkan yang awalnya semuanya dibuka, semuanya di let go seperti itu aja. Nah itu Bu. Jadi itu tahapan-tahapan di saat perencanaan yang memang kita lakukan. Sehingga kita bisa melihat bahwa pertama kita nggak kehilangan hasrat dari anak untuk belajar. Yang keduanya kita bisa melihat ada ruang di situ untuk terus-terusan kita improve dan memang kita sadari suka atau tidak dengan atau tanpa adanya pandemi ini, inilah makna pembelajaran sesungguhnya. Kita udah nggak bicara tentang fasilitas gedung lagi, kita nggak bicara fasilitas kolam renang lagi, tapi kita bicara pembelajaran itu happens anytime, anywhere. Apalagi dengan adanya koneksi internet yang seperti ini, kurang lebih seperti itu Bu. Jadi memang tahapannya secara gradual kita lakukan seperti itu. Jadi artinya persiapannya itu benar-benar dipersiapkan secara matang dan diantisipasi bagaimana pelaksanaan nantinya gitu. Betul. Kalau boleh tahu Pak, jadi pelaksanaannya ini secara detail mungkin bisa diberikan gambaran buat yang mendengarkan